Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman guys. Cara ngatasi kabel tipangan tikus. Delok-delok ngatasi kabel tipangan tikus. Ndak sih kelar mumet sing duwe. Carane ya ini guys. Ini guys. Nah, ini termakan tikus. Itu sering sekali kabel yang dimakan tikus ya. Kalau macam Mio, Beat, Grand, Jupiter atau Karisma itu atau Vario 125 itu yang sering di belakang sini 125. Kalau Beat di kabel pulpamnya sana biasanya dimakan tikus. Ini saya sambung ya. Mau saya sambung karena dimakan tikus ya. Ini habis ini. Kalau gini kita ganti aja, ganti macam ini. Caranya nanti kalau sudah disambung nanti saya kasih tahu caranya gimana biar tikus enggak makan kabelnya lagi. Aduh. Ya. Kita sambung dulu. Ini listingnya kawan. Nah, kabel listing dimakan tikus. Yang punya perempuan komplain sama saya. Oh iya, kita sambung sini. Ini sering sekali kawan ya, sering sekali tikus yang makan kabel ini sering sekali. Dari pengalaman saya dari tahun 2000 itu sering sekali makan tikus. Tapi trik yang paling efektif kawan ya, trik yang paling efektif itu, saya minta maaf ya, saya bukan dukun ya, bukan dukun urut, tapi ini paling efektif sekali kawan, bikin tikus nggak kembali lagi di motor Anda ya, paling efektif sekali. Nah, balsem geliga dulu saya pakai apa itu ya, kapur barus, nggak ada efeknya. 1 bulan sudah kembali lagi. Saya punya cara, saya pakai balsem ini kawan ya. Ojo diguyu dulur-dulur ya, itu berbagi pengalaman saya. Daripada dorong sana ke bengkel 1 minggu dimakan tikus lagi. Karena kawasan saya di kawasan pegunungan, tepi sawah, pasti banyak tikusnya. Nggak tahu kalau di kota-kota, nggak tahu saya, kira-kira ya nggak ada tikus paling kalau di kota ya. Buat kawan-kawan ya, gunakan balsem ini ya, balsem ini ya. Oke, balsem ini digunakan untuk blonyo, bukan asam urat yang diblonyoi kawan. Bukan asam urat, bukan kejulinu. Ini tapi karena kabel dimakan tikus kawan ya. Saya pun sampai terpinggal-pinggal ya, nggak apa-apa. Iya. Biar kawan-kawan paham lah ya, caranya atasnya gitu. Kalau dimakan tikus, kita cari di mana kabel yang putus, kita sambung, kita pakai balsem ini. Saya minta maaf sebelumnya, saya bukan dukun, tapi ini pengalaman saya yang paling efektif untuk mengatasi tikus biar nggak kembali makan kabelnya kawan. Kalau makan kabel, aduh jengkel kadang-kala yang punya tuh. 2 hari dibenahi, 2 hari sudah kembali lagi, 1 minggu kembali. Katanya bengkelnya yang nggak bisa membetulin, membenarkan. Saya dulu sampai bingung gimana caranya ya. Saya akan berbagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara saya. Ya, ini pengalaman saja.
pengalaman saja. Kalau motor Anda makan tikus, sambung, lepas itu di apa itu ya, kabelnya di kawan, digosok gini. Dulu kawan ya. Oke. Ya, dari balsem itu kita gosok di sini. Tempat ini macam ini. Ini sering sekali. Sering sekali pelanggan saya komplain karena dimakan tikus. Tapi pengalaman saya ini yang paling efektif. Ya. Paling efektif sekali kalau dimakan tikus. Paling efektif ya. Kalau macam yang motor baru itu Vario, biasanya yang di belakang bawah lampu ini, Vario 125 bawah lampu sini itu pasti untuk sarang tikus Vario 125 khususnya. Kadangkala ini CDI nya ini kabel pasti dimakan tikus. Ini tadi pas ada, saya bagi pengalaman saya, kasih tahu buat saudara-saudara saya ya. Jangan diracun, nanti kalau diracun mati di dalam, wah susah. Itu pokoknya diblonyoi aja, kasih oles ini terus sampai kabel-kabel yang ada di luar itu dikasih. Pokoknya kabel yang di luar dikasih, yang ada di sini. Saya akan membagi pengalaman saya ini, saya takut ditertawakan kawan. Katanya nanti katrok gitu. Wah, apa itu pengalamannya zaman modern kok gitu. Tapi yang efektif tahu saya ini aja, pakai balsem ini saja. Enggak ada yang kembali. Kalau sudah saya balsem motor itu enggak ada kembali. Tempat servis saya cek, wah masih utuh semua. Apalagi kalau beat di ECM bawah tangki sini, di sini, kabel pulpan, itu yang sering dimakan tikus. Sering dimakan tikus. Apa kalau di sana di kabel switch rem itu sering juga dimakan tikus. Kalau grand di dalam bodi, lepas tempat baterai di sana sering sekali. Itu yang jadi orang itu problem kalau sama tikus itu. Kalau sama tikus itu saja. Yang paling efektif kalau bagi saya, pengalaman saya ya ini saja. Saya pakai balsem ya, pakai balsem ini. Kenapa kok pakai balsem? Karena baunya kan sudah menyengat. Lagi pula mata tikus nggak bisa merem kawan. Nah nanti kalau masuk sini kena, aduh matanya. Guyon karo guyon ini kawan, karo guyon ya. Aduh ya, karo sambil apa ini membalsem kabel-kabelnya. Kasihan kalau ibu-ibu motornya macet gara-gara dimakan tikus. Aduh, katanya tikusnya yang kurang makan gitu kawan ya. Ini karena sudah saya balsem kawan ya, sudah saya balsem, semua sudah saya balsem, kabel bodi sudah saya balsem, saya cek. Nah ini listrik dimakan tikus sampai ngepok ya kawan. Katanya dukun urut ya, apalah kata orang, dukun urut kah, dukun apa.
kita. Nah, ini sudah nyala, kalau sudah disambung sudah nyala. Nah, sudah nyala semua. Nah, oke. Jangan malu kawan kalau berbagi pengalaman ya, semoga bermanfaat pengalaman saya ini untuk kanca-kancaku kabeh, dulur-dulurku kabeh. Aja diguyu, buktekne ae ya. Semoga bermanfaat pengalaman saya ini, pengalaman yang paling efektif untuk ngatasi tikus ya, biar tikus gak kembali lagi montor di dalam motor Anda. Gitu aja tips saya, saran saya, semoga bermanfaat. Kalau ada silap kata, tutur kata saya yang gak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.